Tahukah Mama Papa, hanya dengan satu tetes darah dari tumit bayi, kita bisa mendeteksi penyakit berbahaya sebelum gejalanya muncul, bahkan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi kenapa masih banyak yang ragu atau bahkan menolak tes ini? Apakah tes darah bayi baru lahir memang benar-benar penting? Atau sekadar formalitas saja? Halo Mama dan Papa hebat. Selamat datang di Imos Family, tempat edukasi kehamilan, bayi, dan parenting berdasarkan ilmu pengetahuan terpercaya. Hari ini kita bahas satu topik penting yang masih sering diabaikan, yakni tes darah bayi baru lahir atau screening neonatal. Mungkin Mama Papa pernah dengar, atau bahkan sudah melakukannya untuk si kecil. Tapi, tahukah Mama Papa apa sebenarnya tes ini? Mengapa dilakukan? Dan seberapa besar manfaatnya untuk masa depan anak kita? Tes darah bayi baru lahir, atau yang dalam istilah medisnya disebut screening neonatal, adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan dengan mengambil sedikit sampel darah dari tumit bayi dalam rentang waktu 48 hingga 72 jam setelah kelahiran. Nah, mungkin Mama Papa bertanya-tanya, untuk apa sih tes ini dilakukan? Tes ini sebenarnya sangat penting karena bisa mendeteksi berbagai penyakit langka dan serius sedini mungkin. Bayangkan, dengan hanya setetes darah, kita bisa mengetahui apakah si kecil berisiko mengalami kondisi seperti hipotiroid kongenital, fenilketonuria, galaktosemia, anemia sel sabit, atau bahkan cystic fibrosis. Yang mengejutkan, di banyak negara maju, tes ini sudah wajib dan bahkan gratis. Ini karena mereka menyadari betapa pentingnya deteksi dini untuk menyelamatkan nyawa bayi. Sayangnya di Indonesia, meskipun Kemenkes sangat menganjurkan, tes ini belum sepenuhnya wajib. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri sudah merekomendasikan tes ini sebagai langkah preventif yang sangat penting. Bicara soal manfaat versus risiko, jelas manfaatnya jauh lebih besar. Deteksi dini berarti kita bisa mencegah komplikasi berat bahkan kematian. Risikonya hanya rasa nyeri ringan saat pengambilan darah dan kemungkinan hasil false positive yang sangat jarang terjadi. Tapi apa yang terjadi kalau kita skip tes ini? Ini yang perlu Mama Papa waspadai. Banyak penyakit serius tidak menunjukkan gejala di awal kelahiran. Tanpa tes ini, diagnosis bisa terlambat, yang berakibat pada gangguan tumbuh kembang. Bahkan dalam kasus terburuk, kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Prosedurnya sendiri sangat sederhana. Petugas medis akan mengambil sampel darah kecil dari tumit bayi, mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa berbagai panel penyakit, dan hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Lalu, kenapa masih ada orang tua yang menolak tes ini? Biasanya karena kurangnya informasi, ketakutan akan rasa sakit yang dialami bayi, atau bahkan karena mitos dan kepercayaan yang tidak berdasar. Padahal, rasa nyeri yang dialami bayi sangat minimal dan sebentar, dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan. Sebagai kesimpulan, meskipun belum wajib secara hukum di Indonesia, tes ini wajib secara moral untuk masa depan si kecil. Bicarakan dengan tim medis Anda, baik itu bidan, dokter, atau petugas puskesmas tentang tes ini. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan melakukan tes sederhana ini, kita bisa memberikan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembang si kecil di masa depan. Nah, Mama Papa, jika video ini bermanfaat, yuk bagikan ke semua orang tua yang kamu kenal. Jangan lupa like, komen pengalaman Mama Papa, dan subscribe channel Imos Family untuk informasi parenting bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.